Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ainina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Al-Fusha TV Studio yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan itu banyak sekali amaliyah yang memang hanya ada pada di saat bulan suci Ramadan. Salah satunya ialah identikan ibadahnya itu seperti halnya sholat taraweh. Sholat taraweh ini dilaksanakan biasanya itu di musola atau di masjid-masjid dengan cara berjamaah. Dan dalam melaksanakan sholat taraweh, imam itu biasanya cara mengimaminya itu berbeda-beda. Ada kalanya imam yang gerakan sholatnya itu cepat, ada kalanya yang sedang-sedang saja atau mungkin yang standar-standar saja. Itu juga ada. Nah, di dalam melaksanakan sholat taraweh, banyak sekali orang-orang yang bertanya itu mengenai problematika atau kegalauan ketika melaksanakan sholat taraweh. Di antaranya orang yang bertanya itu permasalahan mengenai seorang makmum yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan cara yang sempurna di setiap rakaatnya. Dalam artian tidak sampai tuntas. Nah, hal yang demikian itu solusinya bagaimana? Memang dalam setiap rakaat itu ya seorang makmum harus membaca surat Al-Fatihah secara sempurna. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ay fi raqatin. Yang artinya ialah tidaklah sholat itu sempurna atau sah bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Jadi memang di setiap rakaat yang dilakukan oleh seorang makmum, kecuali makmum masbuk nggih, itu harus membaca surat Al-Fatihah. Lantas ketika kejadiannya demikian atau hukumnya demikian, seorang makmum itu solusinya bagaimana? Solusi yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan demikian ialah, jadi bagi seorang makmum itu ketika membaca Al-Fatihah itu tidak harus menunggu selesai membaca Al-Fatihahnya imam. Dalam artian ketika imam itu sudah membaca Al-Fatihah belum sampai selesai baru membaca Al-Fatihah, maka sesegera mungkin makmum itu membaca Al-Fatihah. Supaya apa? Supaya mengantisipasi makmum itu bisa sempurna membaca Al-Fatihah sampai khatam. Karena apa? Ketika seorang imamnya itu membaca surat setelah Al-Fatihahnya ialah membaca surat yang pendek, contohnya pada sholat taraweh rakaat yang kedua itu biasanya kan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, jelasnya itu antara surat Al-Ikhlas dan surat Al-Fatihah ialah berbeda panjangnya. Nah, solusinya itu demikian. Saya ulang, solusi yang untuk menyempurnakan daripada bacaan surat Al-Fatihahnya seorang makmum ialah seorang makmum itu tidak harus menunggu bacaan surat Al-Fatihahnya imam sampai selesai. Tapi seorang makmum itu ya langsung membaca Al-Fatihah setelah imam itu membaca Al-Fatihah. Nah, seperti itu. Itu mengenai
eh, problematika seorang makmum yang tidak bisa menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya di setiap rakaat. Problematika yang kedua ialah mengenai mengimbangi daripada gerakan sholatnya imam yang cepat. Nah, bagi seorang makmum ketika menemukan atau menjadi makmum bagi seorang imam yang gerakannya itu cepat, ya sekiranya bisa mengimbangi daripada gerakan seorang imam. Karena apa? Karena kewajiban dari seorang makmum ialah iktidak atau ikut dengan gerakannya imam yang sekiranya itu tidak melebihi daripada 2 rukun fi'li. Nah, caranya itu bagaimana untuk mengetahui untuk bisa mengimbangi daripada gerakannya sholat imam yang cepat ialah seorang makmum itu tahu mana itu rukun dan juga mana itu sunnah. Nah, seandainya seorang makmum itu tahu mana itu dikatakan rukun dan mana itu dikatakan sunnah, niscaya seorang makmum itu akan bisa mengimbangi gerakan sholatnya seorang imam. Contohnya saja, biasanya bagi seorang makmum itu permasalahannya ialah di gerakan untuk mengikuti imam. Jadi permasalahannya itu ialah ada di mengikuti imam yang sekiranya itu tertuntut untuk melakukan tumak ninah. Kan gitu ya. Contohnya saja ini. Ketika imamnya itu melaksanakan ruku, maka seorang makmum itu ya harus segera ikut dengan imam yaitu melaksanakan ruku. Nah, dalam ruku itu kan ada bacaan. Kewajiban ketika ruku ialah tumak ninah, adanya tumak ninah. Untuk bacaan yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang disunahkan itu 3 kali ialah hukumnya sunnah. Ketika seorang makmum itu sudah melakukan ruku dan mendapatkan tumak ninahnya, seandainya tanpa menyempurnakan bacaan subhana rabbiyal azimi 3 kali pun dia itu sholatnya akan tetap sah. Tapi yang membedakan nanti dia tidak mendapatkan kesunahan membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi ya daripada dia itu meninggalkan rukun untuk mendapatkan kesunahan, ya lebih baik dia untuk melakukan rukun dan meninggalkan kesunahan yang jumlahnya itu 3. Nah, daripada nanti imbasnya itu ialah dia sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu, tumak ninah. Jadi permasalahannya itu ialah di tumak ninah. Nah, tumak ninah, jadi bacaan-bacaan contohnya seperti bacaan ketika ruku atau ketika i'tidal atau ketika sujud yang disunahkan 3 kali itu ialah sunnah. Jadi tidak wajib bagi seorang makmum itu untuk menyempurnakannya. Tapi ya memang baiknya itu ya dilaksanakan. Nah, tetapi daripada dia itu tertinggal daripada imamnya yang nanti imbasnya itu bisa membatalkan sholatnya, ya lebih baik melaksanakan rukun supaya tidak batal sholatnya. Nah, mengenai adanya tumak ninah atau dalam bahasanya itu ialah diam. Tumak ninah itu diam. Tumak ninah itu ada pada beberapa tempat dalam sholat. Yang pertama tadi setelah yang telah saya sebutkan itu ialah ada pada ruku. Jadi dalam ruku itu ada tumak ninahnya, berarti diam. Nah, diamnya itu kadarnya seperti apa? Kadarnya itu kalau diterangkan dalam kitab Sholamun Taufik ialah dengan sekiranya seseorang itu mengucapkan subhanallah. Jadi cukup subhanallah, berarti contohnya ini ya, ini seorang makmum atau orang yang sholat kemudian dia ruku. Nah, ruku subhanallah berarti dia itu sudah melaksanakan
ruku plus tumak ninahnya, kemudian sudah bisa bangun dari i'tidal. Sama dalam i'tidal juga ada keharusan daripada tumak ninah. Dia bangun i'tidal ya, kemudian kadarnya itu mengucapkan subhanallah, baru legal untuk melaksanakan sujud. Sujud juga sama, dalam sujud juga ada kewajiban untuk tumak ninah. Yang selanjutnya ialah duduk di antara dua sujud atau julus baina sajadata, ini juga ada kewajiban untuk melaksanakan tumak ninah. Nah, jadi permasalahannya itu ialah dia tahu kalau bacaan dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud, dan juga dalam julus di antara dua sujud, julus baina sajadata ini itu sunnah. Dan tumak ninahnya itu wajib. Itu permasalahan yang kedua. Selanjutnya ialah permasalahan yang biasa ditanyakan oleh saya, ialah mengenai imam itu sudah salam dan ternyata si makmumnya tasyahud akhirnya itu belum selesai. Nah, perlu jenengan pahami bahwasanya untuk pembacaan tasyahud, kewajiban untuk pembacaan tasyahud akhir ialah sampai sholawat kepada Nabi. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ila akhirih. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sampai itu. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu kewajiban bagi seorang makmum untuk membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Nah, selebihnya itu merupakan hukum sunnah. Nah, hal ini perlu saya sampaikan supaya apa? Supaya seorang makmum itu tetap dikatakan makmum, dalam artian seorang makmum itu tetap mengikuti imam. Jadi ketika imamnya itu salam, maka ya makmum juga selesai imam itu salam, maka seorang makmum juga baiknya itu ikut salam tanpa jarak pemisah waktu yang lama antara salamnya imam dan juga salamnya makmum. Jadi sudah sholatnya sah, cukup sampai tahiyatnya itu sholawat kepada Nabi. Lebih-lebih ketika bisa menuntut menyempurnakan daripada tasyahud akhirnya, itu akan lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi kami ulang permasalahannya yang saya kesimpulannya itu, permasalahan yang bisa saya sampaikan tadi ialah mengenai pembacaan Al-Fatihahnya seorang makmum. Jadi seorang makmum itu dalam setiap rakaat ialah wajib membaca Al-Fatihah sampai sempurna. Kemudian ialah mengenai ketertinggalan. Ketertinggalan itu permasalahannya ialah ada di tumak ninah dan juga membaca sunnahnya itu, yaitu di ruku, di i'tidal, di sujud, julus baina sajadata ini juga sama. Kemudian permasalahan yang ketiga itu ialah ada pemahaman tentang tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu batasannya sampai mana? Ialah kewajibannya itu sampai sholawat kepada Nabi atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga sisa dari puasa pada tahun ini bisa disempurnakan oleh kita semua dan tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, tsummal inayah, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.